Guys, welcome to my channel again guys. Kali ini gue ada di taman kota guys, lagi jalan-jalan di sepanjang sungainya ini. Gue nggak sengaja sih lihat berita di media sosial yang tentang apa istilahnya, statementnya Om Deddy yang geram dengan seorang anak yang mengatakan makan gratis, makan bergizi gratis itu rasanya nggak enak tuh. Ya mungkin nggak jadi masalah jika penyampaiannya benar, sayangnya kan penyampaiannya mungkin agak gimana ya gitu ya. Ya contohnya dia sering pakai kata mau nabokin lah gitu lah. Kalau anak gue tabok tuh. Ya kesannya kan seolah mentang-mentang badan dia besar, berotot, terus main tabok doang kan gitu, hobinya main tabok. Terus yang kedua, bekat bilangnya sekaya apa ente gitu loh. Ya kita tahu lah Om Deddy kan kaya gitu. Mungkin jadikan banyak seolah-olah menimbulkan kesombongan gitu loh, seolah-olah gitu loh. Jadi itu yang membuat jadi riuh gitu loh baik. Sementara yang disasarnya kan masih anak kecil gitu loh ya. Namanya omongan anak kecil kadang-kadang kan ya biasa lah. Namanya anak kecil. Anak gue aja kadang-kadang sering bilang, aduh kalau misalnya nggak seleranya ya bilang makanan tuh nggak enak gitu. Ya terlepas dari itu semua, gue sih nggak mau nyalahin Om Deddy gitu ya, karena ini kan semua orang bebas berpendapat cuma gue mau bahas itu aja, masalah kenapa kadang-kadang anak mungkin bisa berkata seperti itu, mungkin anak tersebut juga mungkin tidak cuma anak itu, mungkin anak yang lain juga ada, ada yang ngomong seperti itu tapi mungkin tidak terekspos gitu. Yang pertama sih berdasarkan pengalaman gue, dan gue kan punya anak dua gitu. Antara anak pertama dan kedua ini beda banget seleranya gitu. Jadi yang pertama masalah selera itu aja. Anak pertama gue itu makanan favoritnya sederhana banget gitu, tempe dan telur. Jadi dua makanan itu favorit dia gitu loh. Apalagi kalau tempenya diolah yang dibikin tempe mendoan gitu ya, digoreng tepung gitu. Woi, bisa makan 2 piring dia sekali makan aja. Apalagi tambah sambal. Sementara anak yang untuk jenis yang lain seperti ayam, ikan tak terlalu, kecuali mungkin lagi mood atau pengolahannya dengan digoreng tepung juga atau dibakar, misalnya bikin sate itu kan. Nah itu baru dia mau. Tapi kalau cuma diolah, misalnya ayam itu diolah, ditumis lah, di bumbu itu enggak, kurang begitulah. Kecuali kalau lauknya itu aja ya mau nak mau kan dimakan. Tapi secara selera dia lebih suka tempe atau telur. Sementara kalau anak yang gue yang kedua justru lebih suka ayam atau ikan. Ayam, ikan diolah apa aja senang dia. Apalagi kalau digoreng gitu. Goreng atau dibakar senang banget. Tempe telur suka tapi enggak favoritnya dia, bukan jadi makanan favoritnya. Kalau tempe hobinya dia beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya senang yang digoreng tepung, kalau adiknya itu senangnya tempe kering gitu loh. Tempe digoreng tipis, dikeringin, goreng kering. Nah, apalagi anget-anget tuh, doyan dia. Tapi kalau udah mulai dingin, kurang selera gitu. Kayak agak, istri gue kadang-kadang stres sendiri gitu. Punya anak dua, seleranya beda-beda itu loh. Maksudnya mau bikin masakan satu itu kayaknya nggak bisa gitu. Yang satu misalnya ada menu tempe, kakaknya senangnya tempe goreng tepung, adiknya suka goreng biasa. Ya bisa sih diolah-olah dua-duanya. Tapi kan kalau si adiknya senangannya yang masih hangat, ya, baru digoreng gitu. Kalau ada dingin kurang begitu. Kalau kakaknya tak masalah, mau dingin mau hangat tak masalah. Gitu. Ya untungnya dua-duanya suka sambal. Jadi itu salah selera aja, mungkin seleranya dia pas makanan yang dia dapat tuh mungkin bukan seleranya dia. Itu aja. Jadi bagi dia kan namanya anak-anak kadang mengungkapkan seperti itu, nggak enak. Yang kedua, kalau emang masalahnya dari rasa, nah ini ada dua faktor.
Kalau menurut pendapat gue, pertama emang mungkin dari tukang masaknya kurang pintar mengolah makanan sehingga rasanya kurang enak gitu loh. Atau yang kedua yang paling sering adalah namanya masakan yang dimasak massal itu loh, maksud dalam jumlah banyak, itu memang sulit tuh mencari rasa yang bisa enak itu loh, maksudnya dibandingkan memasak yang dalam porsi sedikit gitu. Ya contoh aja kalau misalnya kalian beli nasi goreng, bandingkan aja rasanya. Kalau si dagang tuh memasak nasi goreng hanya satu porsi, misalnya kita aja yang pesan nasi goreng, dia memasak nasi goreng untuk kita doang, bandingin rasanya dengan dia memasak nasi goreng untuk pesanan banyak orang. Artinya dia masak sekalian saya 5 porsi gitu. Dibandingkan dengan masakan yang satu porsi, pasti jauh lebih enak yang satu porsi. Ya pun mungkin takaran bumbunya sama, perbandingan bumbunya sama, tapi kenapa? Karena panas dari api itu kan lebih fokus ke makanan. Nasi goreng itu kan yang bikin enak itu kan lapisan luarnya agak kering gitu. Jadi kalau masaknya dikit, luarnya kan lebih kekeringannya lebih bagus gitu loh, dibandingkan masak yang banyak kadang masih agak basah gitu kan. Kalau dilamain malah gosong gitu. Tapi kalau sedikit kan enak, gonsrengnya tuh enak gitu loh. Ya gue bisa bilang gitu karena gue juga pernah kerja di restoran di bagian dapur, jadi sedikit banyak paham lah masalah masak ini. Walaupun semua ilmunya mungkin kalau disuruh masak sekarang ya gue nggak bisa guys. Udah belasan tahun gue nggak pernah megang wajan ibaratnya gitu. Sejak berhenti kerja di restoran terus menikah gitu, gue udah hampir nggak pernah megang dapur guys, karena istri gue pasti bilang dapur urusan istri gitu, darah kekuasaannya dia. Jadi ya sekarang kalau disuruh masak ya gue angkat tangan lah, maksudnya bisa mungkin dikit-dikit tapi enggak selemes seperti dulu. Nah itu masalah volume lebarnya kan, masak dalam jumlah banyak dengan masakan yang sedikit. Jadi misalnya kan si anak tuh mungkin di rumah walaupun menunya sama, misalnya ayam goreng sama ayam goreng apa gitu ya, sama menu di makan bergizi gratisnya juga ayam goreng itu dengan style yang sama. Tapi karena ibunya memasak dalam jumlah sedikit hanya untuk seporsi keluarga aja, dibandingkan yang program makanan bergizi gratis yang masaknya tuh ratusan anak, mungkin ribuan anak gitu kan, otomatis kan rasa itu kan berbeda gitu. Biarpun si tukang masaknya jago, tapi karena jumlahnya banyak ya itulah seperti gue bilang, pasti akan ada pengaruh pada rasa. Terus yang ketiga, ada mungkin anak namanya yang sukanya picky eating gitu, kayak ya pilih-pilih makanan gitu. Jadi makanan dia hanya yang seleranya dia aja gitu. Ya kembali sih jadi yang pertama jadi jangan gitu ya, kayak gitu. Atau bisa juga pengaruhnya juga dari yang biasa dia makan gitu, maksudnya contohnya di rumah mungkin dia biasa makan, ibunya masak menggunakan banyak penyedap, mungkin kan lebih gurih, sehingga anak itu terbiasa dengan rasa yang gurih, masakan yang gurih gitu. Nah ketika dapat menu yang makanan program yang bergizi gratis ini, mungkin yang tukang masak yang mengurangi penyedap, mungkin bisa diganti dengan gula garam, itu kan pengaruh gurihnya itu kan beda gitu. Jadi si anak yang terbiasa makan gurih tiba-tiba ngerasain yang kurang gurih, kan bagi dia nggak enak, kurang enak gitu misalnya. Karena lidah anak kan agak gitu. Atau mungkin si anaknya mungkin dari golongan yang cukup mampu, sehingga di rumah dia sering makan enak, mungkin entah dari delivery kan gitu. Ada kan yang orang tua yang malas masak, pesan zaman sekarang, apalagi zaman sekarang zaman online kan, tinggal pesan aja makanan apa, tinggal klik di HP udah datang gitu.
Jadi mungkin anaknya terbiasa makanan yang sistemnya delivery itu, yang dapatnya dari pesan di tempat makan atau gimana. Ketika dia menemukan menu yang mungkin agak sederhana, dia hilang selera gitu ya. Kebetulan gue punya contoh nyata, maksudnya gue punya tetangga gue itu orang tuanya termasuk lumayan mampu lah gitu, lumayan mampu. Dan seringkali anak itu makan tuh dengan makanan yang dipesan online gitu lah. Jadi mau makan apa tinggal kadang sekali datang ratusan ribu harganya gitu. Untuk sekali makan aja gitu. Jadi 3 kali makan ya bayangin aja gitu. Jadi ketika anaknya tuh misalnya dapat makanan yang sistemnya mungkin sederhana itu, kayak contoh dapat nasi hajatan itu kan, karena ada orang hajatan kan dapat bawa nasi kotakan gitu kan, menunya kan mungkin ayam, walaupun menunya menarik, mungkin ayam lalapan atau apa, tak ada yang mau makan itu di keluarga itu, karena anak-anaknya kayak biasa lihat kayak gitu, enggak. Hanya apa sih, seringkali dikasih ke tetangga yang lain. Dan terus terang gue juga sering dapat itu, maksudnya dia datang ngasih istri gue gitu, Mbak ini ada nasi hajatan di rumah, ada yang mau makan gitu. Jadi nasi dalam bentuk utuh gitu. Jadi bisa aja mungkin karena begitu, jadi si anak ini terbiasa makan makanan yang agak mewah gitu, jadinya katanya melihat makanan yang mungkin sederhana gitu, jadi seleranya kurang, jadi dia merasa kurang enak. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu dihebohkan banget sih, karena ini kan masih anak-anak gitu ya. Anak-anak berkomentar kadang-kadang nggak ada istilah mikir, nggak ada istilah adab lah mungkin itu, karena mereka kan polos, nyeplos saja gitu. Apa yang mungkin bagi kita orang dewasa mungkin ada sedikit jaga image gitu, tapi bagi mereka kan enggak. Jadi ya kalau gue sih enggak terlalu masalah gitu, maksudnya omongan anak-anak itu jangan terlalu diambil hati lah. Anak gue aja kadang-kadang sering nyeletuk yang mungkin kalau orang dewasa mungkin kita bikin sakit hati gitu, tapi karena dia anak-anak ya dia asal nyeplak aja, ya gimana, ketawa aja gitu. Jadi anggapnya no big deal gitu, santai aja. Yang penting kan dimakan, yang penting maksudnya makan itu masih layak dimakan, masih sehat, bergizi, ya udah gitu. Kalau si anaknya nggak mau makan karena emang cuma selera, ya biarkan aja lah, mungkin bisa dibujuk gitu. Atau anaknya mungkin ada alergi, kan udah ada programnya itu kan ada, kalau yang alergi makanan jenis tertentu ya nggak akan dikasih makanan itu. Atau contoh kemarin sempat gue baca tuh ada anak yang nggak biasa makan nasi, hanya diganti dengan french fries gitu. Itu kan bisa dikondisikan aja, namanya baru uji coba. Kita bisa bilang bangsa yang telat menguji coba seperti ini. Jadi ya namanya percobaan tuh wajar-wajar aja. Ada yang pasti akan ada yang salah, nanti kan pelan-pelan diperbaiki. Yang penting gue bersyukur sih ada program ini, walaupun terus terang di daerah gue belum dapat terus terang guys. Anak-anak gue belum ada yang dapat nih. Nggak tahu kapan nih program ini akan nyampe di sini, nggak tahu. Semoga aja cepat, lumayan. Oke guys, sekian dari gue. Mohon like dan subscribe-nya, bunyikan loncengnya, bantu gue mengembangkan channel ini, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Oke, see you.